Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya Ramael Mirianto dari Universitas Pancasakti. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan materi yaitu permintaan dengan dosen pengampu yaitu Bu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPD. Konsep permintaan. Nah teman-teman, konsep permintaan itu ada 6 ya. Yang pertama definisi, yang kedua faktor yang mempengaruhi, yang ketiga hukum, yang keempat kurva, yang kelima penggeseran kurva, dan yang keenam fungsi. Definisi permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu untuk sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Nah, jadi teman-teman, itu dari definisi permintaan yaitu proses di mana seseorang konsumen meminta atau membeli suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi suatu permintaan itu adalah yang pertama harga. Harga yang artinya apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua, pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Yang ketiga yaitu harga barang lain yang berkaitan. Barang konsumsi memiliki penggunaan yang saling berhubungan. Penggunaan yang saling berhubungan antara barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saling mengganti atau substitusi dan saling melengkapi atau komplementer. Sedangkan yang keempat yaitu selera. Naiknya selera konsumen terhadap suatu barang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika selera konsumen turun, permintaan konsumen akan berkurang. Yang kelima yaitu ekspektasi akan terjadinya perubahan harga. Ekspektasi para konsumen bahwa harga barang akan menjadi tambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka membeli apapun ataupun menimbun mereka pada masa kini untuk menghemat pengeluaran di masa depan. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ataupun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen. Berikutnya adalah contoh kurva permintaan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah contoh kurva permintaan. Selanjutnya yaitu contoh dari soal permintaan. Bisa kita lihat pada kurva di samping bahwa ketika harganya 4.000, permintaannya menjadi 200, sedangkan ketika harganya 1.000, permintaannya menjadi 440. Contoh penggeseran pada kurva permintaan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh penggeseran pada kurva permintaan. Nah, ini disebabkan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan, selera, dan lain-lain mengalami kenaikan. Meskipun harga barang tetap, tapi barang yang diminati meningkat. Selanjutnya yaitu bentuk fungsi permintaan. Bisa kita lihat bentuk fungsi permintaan yaitu P sama dengan A dikurang BQ, atau juga Q sama dengan A dikurang BP. P di sini sebagai harga barang per unit, Q di sini sebagai jumlah barang yang diminta, sedangkan A sebagai konstanta dan B sebagai kemiringan atau slope atau gradien. Kemudian selanjutnya yaitu rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P di sini sebagai harga, P1 sebagai harga diketahui 1, P2 sebagai harga diketahui 2, Q-nya sebagai permintaan, Q1 sebagai permintaan yang diketahui 1, dan Q2 sebagai permintaan yang diketahui 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.